bukan 13 ya, BK3. Nah, alhamdulillah Kakak juga pernah berkesempatan sih untuk bisa berkunjung ke Belitung. Sudah sekali waktu itu gara-gara ikut waktu penelitian dekan tentang ketahanan pangan. Belitung kan sentral ini kan sentral beras kan di wilayah Sumsel. Terus kakak waktu datang ke Belitung, wah lumayan ini di kiri kanan itu benar-benar seluruhnya itu sawah kan, sawah, pemandangannya itu benar-benar apa bendungan-bendungan air itu kan. Oh kakak lihat ternyata Belitung tuh lumayan lumayan bagus juga Belitung gitu. Dan sekarang kita bisa bertemu dalam waktu itu kakak juga pernah kalau nggak salah ngisi di Belitung waktu itu. Maksudnya di IMB. Tapi entah sih mungkin tahun kemarin lah kakak juga lupa sudah. Nah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali nikmat. Dengan saking banyaknya nikmat tersebut, maka kita sebagai manusia sudah selayaknya untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita penglihatan, pendengaran, Allah yang memberikan kita banyak sekali nikmat. Bahkan saat ini nikmat untuk bisa bergabung dalam Zoom dalam agenda pada sore hari ini itu juga merupakan sebuah nikmat, dan semua nikmat itu tentunya harus kita balas. Kayak misalnya kita sudah diberikan upah terlebih dahulu nih oleh bos lah, misalnya oleh bos, tapi apa sih yang bakal kita kasih untuk mereka, atau apa yang kita kasih untuk perusahaan gitu ya. Yang harus kita kasih adalah timbal balik yang harusnya sepadan dengan apa yang sudah diberikan. Dan dengan Allah itu pun sama, kita harus memberikan timbal balik yang sepadan dengan apa yang sudah Allah berikan ini. Allah berikan kita nikmat kuota. Untuk apa sih dikasih Allah nikmat kuota? Apakah cuma sebatas buka Instagram, buka buka WA, habis itu ngeliatin snap orang yang kadang sampai melalaikan gitu. Apakah dengan cara itu kita bisa membalas nikmat Allah? Tentunya tidak. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membalas nikmat Allah. Dan Allah berfirman di surat An-Nahl ayat ke-18, "Fa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, maka saya tidak akan mungkin bisa menghitung nikmatnya. Walaupun di dalam surah Al-Kahfi, ketika kalian menjadikan lautan itu sebagai tinta, kemudian menjadikan seluruh ranting-ranting pohon di muka bumi ini sebagai pena, dan seluruh daunan sebagai kertas, maka tidak akan mungkin bisa menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi cara paling ampuh untuk kita bisa bersyukur dengan memaksimalkan semua potensi yang Allah berikan. Allah sudah kasih kita kedua mata, Allah sudah kasih kita mulut yang bisa berbicara, telinga yang masih bisa mendengar, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah itu, sehingga senantiasa harus kita balas dengan setimpal juga. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kakak pertama sekali ngelihat di Turki, walaupun cuma sebatas film, ternyata mereka tuh ketika disebut nama Nabi Muhammad, mereka meletakkan tangannya itu di dada sebelah kiri. Saya menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cinta mereka dengan junjungan mereka. Bahkan junjungan kita pun sama, Nabi Muhammad. Dan kakak dari situ kayak ketampar sih sebenarnya, ketampar. Wah, kita yang sudah Islam sejak lahir kan, sudah kenal Rasulullah dari awal, tapi kok bentuk keagungan kita dengan Rasulullah itu sangat-sangat kecil sekali. Dan kakak berusaha untuk bisa istiqomah ketika disebut nama Nabi Muhammad, bakal meletakkan tangan ke sebelah kiri dan jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahukah siapa orang yang paling pelit di muka bumi ini? Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, orang yang paling pelit Rasulullah itu adalah orang yang sulit untuk mengeluarkan sedekah, orang yang paling susah untuk membayarkan zakat-zakatnya, atau orang yang paling pelit terhadap hartanya. Tapi kata Rasulullah itu benar, itu merupakan orang yang pelit. Tapi kalian tahukah siapa orang yang benar-benar pelit? Ternyata orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah, mereka tidak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Baik, sampai jam berapa nih, Pak Momot? Sampai jam 5 ya?
biar nggak terlalu lama juga sih, sampai jam 5 lah kayaknya. Ini sesi pertanyaan digabung atau dipisah ya? Oh iya Kak, ini sampai apa? Jam 5 Kak? Jam 5 ya? Iya Kak. Oke, siap. Berarti itu terpisah dengan sesi Iya, tanya jawab. itu nanti ada sesi sendiri Kak buat tanya jawab itu nanti. Siap. Ini boleh yang panitia untuk bantu kakak share screen. Oke Kak, siap. Ini share screen Kak. Ini Kak udah masuk ya Kak? Oke, sudah tampil. Oke, sebelum kita mulai, kakak pengen nyapa teman-teman dari Zoom dulu nih. Karena kan kalau di secara offline enak nih ngelihat wajah secara langsung atau melihat benar orang-orang ini hadir gitu. Tapi kalau pas ketika dalam fase seluruh serba online, kayaknya perlu ini perlu disapa beberapa orang. Oh, ternyata ada Abdul Aziz. Izin join tuh. Ada atasan ternyata. Oke, kakak pengen kalian ini sih boleh sebut secara langsung atau boleh tulis apa sih yang pengen kalian dapetin dari agenda kita sore hari ini. Boleh di chat di kolom komentar, di kolom chat. Entah kalian cuma pengen sebatas ngisi kekosongan, entah kalian punya niat lain, entah kalian cuma karena dipaksa oleh si Gopo wajib ikut misal, entah yang lain atau apapun yang kalian jadi sebuah motivasi untuk ikut di sore hari ini. Boleh di chat di kolom chat apa sih yang kalian niatin untuk sore hari ini. Yuk, kira-kira apa tuh teman-teman? Ditanya tuh sama Kak Rahmat tuh. Bisa langsung aja di kolom chat ya. Bentar. Ya, kalau malu nyebut secara langsung boleh di kolom chat. Saya kadang pas ketika ada forum-forum online tingkat rasa malu tuh lebih tinggi kadang. Tiba-tiba naik ini tingkat rasa kemaluan. Wih, hamba Allah. Hamba Allah. Tadi. Oh, temanya yang menggelora. Hehe. Hamba Allah pertama mencari keberkahan di bulan Ramadan dan kematiannya luar biasa. Insya Allah talabul ilmi Kak. Udah langsung dari Kak Rahmat. Ada yang niatan ini karena terpaksa misal, atau cuma karena pengen sebatas ini ngisi laporan misal. Ada yang wajib buat laporan 1 bulan sekali itu harus ada kajian biasanya. Tapi terlepas dengan apapun yang kalian niatin, karena kan Rasulullah bersabda di hadis arba'in nomor 1, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Rasulullah, inna a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa in kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Dan jika niat mereka itu hijrah, karena waktu itu konteksnya adalah tentang hijrah. Dan jika kalian hijrah itu karena Allah dan juga Rasulnya, maka hijrah kalian itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, bukan hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin, atau karena seseorang yang ingin dia nikahi, maka ia mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi dulu orang-orang di
Zaman Nabi itu kan waktu diajak hijrah, bermacam-macam tuh niatnya. Ada yang emang niat karena pengen hijrah karena Allah dan juga Rasulnya. Karena kan hijrah itu meninggalkan harta benda. Mereka tuh hijrah cuma sembunyi-sembunyi, membawa pakaian yang emang mereka pakai dan ninggalin rumah, ninggalin seluruh harta benda, kendaraan, dan lain-lain. Dan ada sebagian orang itu yang hijrah ya karena dunia, karena ada perempuan yang pengen dia nikahi itu di Madinah kayak itu, atau karena ada harta benda yang pengen beliau dapatkan di kota Madinah. Dan sehingga apa yang mereka niatkan ya sebatas itu tadi, apakah rela kita menukar Allah dan juga Rasulnya dengan sedikit sampah di dunia kan, dengan sedikit kesenangan di dunia. Dan untuk sore hari ini semoga kita semuanya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, sesuai dengan tema itu cahaya Ramadan yang hilang. Entah kakak sebenarnya sudah satu pekan ini benar-benar padat sih. Padat di beberapa ini. Itu kayaknya ada yang hilang ya filenya. Atau ketutupan emang. Oh, kayaknya diperkecil lagi biar full satu ini. Nah, sip. Berarti hilang yang bagian bawah. Bagian atas. Sesuai dengan tema itu cahaya Ramadan yang hilang. Entah sih kakak lupa ingat di EMB di EMB di Belitang kemarin sering mati lampu nggak ya di situ ya? Di Belitang ini ya sering mati lampu nggak? Atau normal lah? Sering sih kak itu. Sering. Sering ya? Oke lah, harap bersabar. Nah, pas ketika mati lampu, pasti kita nih pernah lah semuanya tuh ngerasain mati lampu kan. Entah yang tinggal di kota, entah yang tinggal di desa, entah di dimanapun itu pasti pernah ngalamin mati lampu. Terus ketika mati lampu, itu tuh benar-benar apa ya? Seluruhnya itu kan bakal gelap kan. Dan kita tuh bakal ngeraba-raba kan, raba-raba sekitar. Oh, ini meja misalnya. Entah ini misalnya. Ini laptop dan lain-lain. Karena waktu itu mati lampu. Dan kita berjalan pun kadang ngeraba kayak kan. Dan sama kayak dengan kehidupan kita, ketika kita sudah kehilangan cahaya kehidupan atau hilang cahaya daripada agama ini, kita bakal ngeraba juga sih. Hidup penuh dengan meraba-raba yang kadang kita tidak tahu apa sih yang kita pegang, apa sih yang kita injak pas ketika dalam kegelapan. Dan tentunya di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan cahaya, kok kita tuh malah kegelapan gitu, malah jadi sebuah tanya-tanya kan, dengan bulan Ramadan yang penuh dengan cahaya, tapi kok kita sebagai umat Muslim itu tuh malah buta dalam menjalani Ramadan. Kadang kita tuh malah benar-benar nggak tahu kita malah tujuan kita ini kemana sih kayak itu. Sudah nggak tahu tujuan, tempatnya itu gelap, ditambah posisi keadaan yang lain, sehingga sudah cocok di Ramadan kita kali ini kita tuh benar-benar kehilangan arah, kehilangan cahaya, kehilangan panduan, sehingga hasil di Ramadan yang sudah hampir Hamin 2 hari lagi sudah selesai, kita tuh bingung apa sih yang sudah kita dapetin di bulan Ramadan ini, apa sih yang sudah kita perbuat di bulan Ramadan ini, atau jangan-jangan seperti yang dibilang oleh Rasulullah, banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka tuh hanya mendapatkan lapar dan juga haus, atau lapar dan juga dahaga. Dan harapannya kita bukan menjadi orang yang hanya mendapatkan lapar dan juga haus. Oke, lanjut slide-nya. Ada yang bisa baca kata yang bersinar di slide itu? Ada 2 sebelah kiri dan 1 sebelah kanan. Kebaca ya? Slide-nya itu. Di sebelah kiri itu ada
dua kata. Pertama yaitu hope dan faith. Sebelah kanan itu adalah love. Ini kakak ambil waktu Ramadan inilah sih sebenarnya, waktu Ramadan. Lupa lebih tepatnya tanggal berapa kalau lupa. Yang jelas itu waktu di bulan Ramadan kakak ambil foto ini. Dan ini salah satu tempat favorit kakak lah, favorit place yang kakak senang untuk duduk di situ, karena kakak tuh melihat kedamaian sih duduk di situ, melihat orang-orang yang siap-siap untuk balik dari kerja, melihat LRT, habis itu ngelihat ikan yang kayak mereka tuh, kita tuh kalau ngelihat mereka tuh kayak timbul ketenangan, kayak timbul rasa iya tenang lah lebih tepatnya untuk menjalani kehidupan. Dan itu kakak benar-benar tempat favorit ya di situ. Dan kalian paham gak sih apa sih maksud dari hope, fight, dan sebuah love, kata love? Kakak pengen ngobrol sama siapa ya? Boleh nunjuk seseorang ya? Boleh Kak, silakan. Itu ditunjuk aja Kak. Biar apa ada on cam tuh. Kakak pengen nunjuk si siapa yang belum kakak kenal. Kayaknya ini nih. Sally Trigustiana. Halo Sel. Iya, halo Kak. Oke, tadi kirain tipsen. Nah, menurut Sally apa sih hubungan antara hope dan faith itu sama kata love? Entah bebas Apa lah itu Kak yang apapun satunya? yang mana. Hope itu harapan, faith itu Iya, iya. keyakinan. Oke. Dan tidak mungkin tidak tahu love. Ngerti. Boleh di-share. Hubungannya kayak itu kayak. Kalau menurut aku itu kan antara harapan, terus tadi apa sih? Lupa. Keyakinan dan juga cinta kan. Nah, ibarat kata itu tuh kayak hubungan astagfirullah. Setiap kita punya apa sih? Kita punya apa Sel? Bentar Kak, saat kita punya harapan kita tuh harus yakin gitu. Terus kalau misalnya kita udah yakin, aduh gue Ini kayak ujian lisan ini. maaf kak, aduh ngeblank. Santuy. Oke, cukup. Ada lagi? Ya, oke. Intinya kayak itulah ya. Apa dia semangat yuk TG? Maksudnya apa TG? Di kolom chat. Kakak udah paham? Anissa Septiani. Semangat yuk TG. Apa sih TG? Apa itu accept artinya accept? Coba on mic aja accept. Coba. Ini serius. Anissa, apa sih arti TG? Apa kakak yang kurang gaul? Itu sorry Kak, sebenarnya UTG itu panggilan dari Kak Sally Trigustina. Oh, kirain tadi kata-kata semangat atau apa kan ya itu. Oke, siap. Oke, satu lagi. Kita tunjuk siapa lah ya. Kita tunjuk yang off cam lah. Kita tunjuk si Haida.
Kaidah mana? Oh ini, Purnila Dila. Purnila Dila. Panggilannya Dila kayaknya. Halo, Dil. Ya, Kak. Boleh kasih sedikit yang dipahamin atau apapun yang pengen disampaikan lah, bebas, tentang yang di share screen. Ada kata hope, faith, dan love. Harapan, keyakinan, sama sebuah cinta. Hmm, kalau menurut Dila, mengenai harapan, keyakinan, dan cinta itu sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita yakini itu semua itu harus diawali dengan rasa cinta atau rasa suka kita gitu, Kak. Mungkin itu Jadi sih, Kak. untuk dapetin sebuah harapan dan keyakinan itu diawali dengan cinta. Oke, siap. Thanks, Dil. Nah, kalau kalian masih semester 4 ya, belum 6 ya. Kalau kalian belajar semester 6 sudah masuk di metodologi penelitian, jadi ada yang namanya variabel, itu variabel independen, variabel dependen, variabel terikat, dan variabel yang bebas. Nah, kalau di sini ini variabel terikatnya itu adalah love, dan variabel independen itu adalah hope dan faith. Jadi kalau kita baca secara metodologi, sebesar apapun atau besarnya rasa cinta seseorang itu seseorang itu tergantung dari variabel independen, yaitu besar apa perubahan daripada harapan dan juga keyakinan yang dia miliki. Nah, kayak itu. Jadi sebuah sebuah formula penelitian itu. Sebagai anak ilmiah kita kan harus paham kan metode-metode penelitian. Dan ini keren sih kalau diteliti. Kita tuh terpikir sebenarnya awalnya cuma niat foto sih. Udah ada niat. Udah. Oh. bentar cek. Parah. Bentar lagi maghrib. Nah, jadi antara sebuah harapan dan keyakinan itulah yang bakal mempengaruhi seberapa besar kita bakal cinta dengan apapun. Misal dengan sebuah bulan Ramadan misalnya. Tingkat kecintaan kita dengan bulan Ramadan bakal dipengaruhi dengan sebesar apa kita tuh punya harapan di bulan Ramadan dan seberapa besar kita tuh yakin di bulan Ramadan. Atau jangan-jangan selamanya kita tuh sudah benar-benar tidak punya harapan di bulan Ramadan dan bahkan keyakinan pun tidak punya kita. Wajar kalau kecintaan kita dengan Ramadan itu jadi sangat-sangat kecil dan harapannya benar-benar di bulan Ramadan itu kita tuh benar-benar punya harapan kita bakal jadi orang yang bertakwa la'allakum tattaqun, jadi orang yang kembali menuju fitri kayak itu. Ada 6 orang fitri di sini. Fitri Oke, enggak ada fitri. Oke, enggak ada fitri. Nah, itu tadi. Jadi kita tuh harus punya harapan dan juga keyakinan dulu biar bisa mempengaruhi sebesar kita cinta dengan bulan Ramadan. Dan pertanyaannya silakan dijawab nih ke kalian sendiri. Sudah seberapa besar sih kalian punya harapan untuk Ramadan dan seberapa besar sih kalian punya keyakinan untuk bulan Ramadan? Apakah kalian pikir Ramadan itu bakal diakhiri dengan ketupat ataupun rendang kayak itu? Atau cuma sebatas itu pemahaman kita tentang hari kemenangan? Atau cuma sebatas ya mungkin habis ini kita bakal silaturahim, kunjungan ke beberapa rumah dan lain-lain? Atau cuma sebatas mikirin baju lebaran, sebatas mikirin apalagi misalnya yang sering dilakuin kue misal dan lain. Apakah cuma sebatas itu hari kemenangan?
Lantas bagaimana dengan orang-orang yang di Palestina kayak itu? Kakak jadi keinget orang-orang di Palestina yang mereka ngejalanin Ramadan itu dengan tembakan, gitu, dengan bom, dengan ketidaknyamanan, dengan hilangnya rumah. Sedangkan kita yang sudah Ramadan dengan banyak sekali nikmat, yang bukber itu lancar, habis itu takjil gratis, tinggal datang ke masjid, dan banyak kemudahan-kemudahan yang kita tuh miliki di Indonesia. Tapi sudah seberapa maksimal kita maksimalin untuk di bulan Ramadan. Oke, lanjut. Nah, di sini kayaknya ada yang sudah sering ikut ini ya, kelas-kelas kakak yang beberapa hari sebelumnya. Jadi sebenarnya kakak tuh cuman ngubah-ngubah kata aja sih sebenarnya dari beberapa slide. Jadi mungkin ini kan ada si Emma kayak Emma yang ikut ya kemarin nih. Kakak tuh sebenarnya bingung sih, pengen ngubah PPT tapi kok ribet ya. Jadi alasan sudahlah rubah sebagian foto sama sebagian kata. Tapi insya Allah tetap nyambung lah kayak itu untuk beberapa materi. Dan kakak pun sengaja sih cari foto-foto yang berhubungan dengan cahaya atau kegelapan di sini. Nah, ini nasihat untuk kakak pribadi sih sebenarnya. Mungkin untuk kalian juga. Medsos kita ini untuk apa sih sebenarnya? Ada yang apa ya? Kakak tidak pakai Twitter sih. Instagram pakai, WA pakai, YouTube, apa itu Zoom, Telegram, Google Meet, apalagi. Dan beberapa medsos lah kayak itu. Kakak cuma nikahnya tidak Twitter sih. Oh, Facebook kakak ada lagi. Karena Facebook sudah hilang sih akunnya, jadi males kakak ngurusin Facebook. Dan harus kita jawab, medsos kita ini buat apa sih sebenarnya? Atau jangan-jangan kita nih medsos cuma untuk buat scroll kayak dari pagi sampai maghrib buat scroll entah kadang tuh bingung kan, buka WA, lihat snap, scroll, sudah keluar ke halaman beranda pertama sekali, ke halaman utama layar HP, habis itu buka WA lagi, habis itu keluar WA, habis itu buka WA lagi. Apa sih yang kita cari dari WA? Padahal sudah tahu kalau ada yang chat kayak di saat itu, tapi kayak scroll terus kayak itu. Entah apa yang dicari, entah mungkin ada keperluan lain, tapi kakak kok bisa sampai kayak itu gitu ya, sampai tiba-tiba scroll, tiba-tiba balik lagi, tiba-tiba scroll lagi, sampai akhirnya kita tuh udah tahu apa sih tujuan yang kita lakuin buka media sosial. Jadi media sosial itu scroll seperlunya, manfaatin seluas-luasnya. Dengan banyaknya jaringan kayak ini, justru lebih bagus kalau kita tuh bisa nebarin energi positif, bisa nebarin semangat, bisa nebarin kebahagiaan ke orang-orang yang sama-sama di medsos. Jangan sampai kita tuh cuma medsos buat scroll. Ya lebih baik kalian bantu mak bikin kue di dapur, entah kalian cuci piring, entah kalian apalah yang bisa kalian lakuin, kalian jago padi, itu lebih bermanfaat untuk kakak, bahkan lebih mulia daripada kalian cuman dikit-dikit scroll kayak itu. Nah, terus lanjut, sudah jam 5 ternyata. Lanjut slide ini. Nah, dengan banyaknya dengan kegelapan yang kita miliki, bagaimana sih cara kita untuk bisa mendapatkan sebuah cahaya? Atau kita sudah nyaman nih dengan kegelapan yang menyeliputi diri kita? Atau jangan-jangan kita emang sudah PW untuk dalam keadaan yang kegelapan? Nah, cara kita untuk bisa mendapatkan cahaya adalah satunya dengan yang membaca. Entah membaca Al-Quran, membaca buku, membaca kisah-kisah orang terdahulu, membaca apapun yang bisa kita baca, dan harapannya sih memang itulah bagian daripada cara kita untuk mendapatkan cahaya itu kembali. Apa kita terlalu nyaman dengan kegelapan yang menyelimuti ini?
Dan caranya adalah dengan membaca. Dengan membaca kita tuh dapat pemahaman yang baru, dapat ya semuanya yang bisa kita manfaatin itu bisa kita dapatin dengan cara membaca. Dan ini nih, kalau belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Belajar itu dimulai dengan membaca. Dengan membaca apapun yang bisa kita baca. Sehingga kita bisa belajar dan mendapatkan sebuah pengetahuan. Dan dengan pengetahuan itulah kita bisa berprestasi. Hingga kalau belajar itu adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Nah, tinggal juga jadi sebuah pertanyaan untuk kita masing-masing nih. Yang kita lakuin ini sudah bernilai ibadah belum sih? Entah jangan-jangan kita ini cuma ngelakuin dengan belajar ataupun yang kita lakuin seputar membaca itu tuh cuman menambah kesibukan, tidak menambah pahala. Paham ya? Jadi kadang apa yang kita lakuin itu cuma nambah kesibukan, bukan nambah pahala. Kadang kita tuh sering nambah kesibukan, tapi ya sama sekali tidak ada nilai pahala untuk kita pribadi. Nah, harapan kakak sih kita tuh bisa dapat keduanya. Kita bisa dapat pahala, juga bisa dapat kesibukan yang benar-benar ngebuat kita untuk bisa menambah kebermanfaatan. Karena kan rumusnya itu adalah ketika kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kita tuh bakal disibukkan dengan kemudaratan. Nah, tinggal kita ini sudah sibuk dalam bagian yang mana sih? Entah sibuk dalam bagian kemanfaatan, kebaikan, atau sibuk dalam keburukan. Karena tidak mungkin kedua-duanya itu dalam satu waktu yang berbarengan. Dari satu waktu kita berbuat kebaikan, satu waktu kita berbuat keburukan. Pasti lebih kepada salah satunya. Kita pasti di satu sisi berbuat kebaikan, atau kita di satu sisi berbuat keburukan. Oke, lanjut. Salah satu cara juga untuk kita bisa mendapatkan sebuah cahaya adalah dengan menebarkan kebaikan. Salah satunya adalah dengan sebuah senyuman. Nah, kalau yang sudah dengar waktu kajian-kajian sebelumnya, itu kan tentang sebuah senyuman kan. Nah, ternyata senyuman itu juga bisa menambah cahaya kita di bulan Ramadan. Gitu. Dengan senyuman, kita tuh bisa memberikan senyuman juga untuk orang-orang lain. Gitu. Di Jepang, senyuman yang identik dengan bibir, atau di Jepang senyuman yang identik dengan mata. Kayak itu. Sehingga senyuman itu adalah perpaduan antara mata dan juga bibir yang terus merespon kehangatan. Nah, di akhir Ramadan kita nih sudah menebarkan senyuman belum sih sebenarnya? Atau jangan-jangan ya makna senyum juga luas sih sebenarnya. Kita membayar zakat fitrah itu juga menebarkan senyuman sebenarnya. Kita berbuat kebaikan itu juga menebarkan sebuah senyuman. Dan itu tadi sudah seberapa tulus dan ikhlas sih kita menebarkan senyuman itu. Atau jangan-jangan kita ini cuma paksa untuk tersenyum kayak itu kan, untuk senyum ya kadang pura-pura senyum lah. Nah, jadi di Ramadan kali ini salah satu cara yang pertama untuk bisa menambah cahaya adalah dengan membaca. Yang pertama adalah dengan mengurangi penggunaan media sosial. Yang kedua dengan membaca. Yang ketiga dengan menebarkan senyuman. Lanjut slide selanjutnya. Masih berapa slide lagi ya? Oh, sedikit lagi sih. Nah, ini nih tentang kakak pengen cerita tentang hujan kayak. Hujan itu kan kalau kita pernah mandi di air terjun dengan ketinggian yang misalnya air terjun 20 meter Mbak sih misal, itu pun sudah sakit kan terkena air terjun itu. Nah, lantas bagaimana dengan air hujan yang ketika turunnya itu dari ribuan kilometer dari langit sampai ke bumi. Tapi ketika turun dan kena ke kita pas hujan itu tuh kayak ya cuma apa ya? Cuman kayak tetesan air yang bahkan sakit pun tidak kayak itu. Tapi beda ketika kita di bawah air terjun yang tingginya 50 meter misalnya.
itu tuh sudah benar-benar sakit gitu. Bahkan bisa-bisa ngelupas bagian kulit kita tuh, bahkan bisa-bisa lecet gitu. Karena derasnya air yang mengenai tubuh kita. Bahkan kalau kalian pernah misalnya ngelihat waktu di steam motor gitu ya, steam motor yang pakai alat apa, mesin air itu kan semakin kecil apa lubang yang dibuat itu kan bakal semakin sakit kena airnya itu. Bahkan kakak pernah waktu itu sampai lecet kayak itu cuman kena air gitu kan. Nah lantas ini ketika air yang jatuh dari ribuan kilometer, tapi pas ketika jatuh ke kita itu menimpa kita, tapi kok cuman kayak tidak ada rasa apapun gitu. Cuman sebatas tumpah kayak air yang keluar dari pipet ini minuman gelas. Nah dari situlah kita tuh bisa belajar juga ternyata bahwa di bulan Ramadan ini kita tuh juga seharusnya memberikan banyak apa ya, bukan memberikan kemudorotan, tapi memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Dengan hujan misalnya, dengan hujan Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman, dengan hujan Allah menimbulkan buah-buah yang bermacam-macam, dengan hujan Allah mengalirkan bendungan-bendungan yang ada di Belitung misal, dengan air hujan yang bisa menyuburkan tanaman padi dan apapun itu. Dan sehingga kita tuh juga harus jadi kayak air hujan yang memberikan banyak kemanfaatan, banyak kebaikan, bahkan kalau di sekarang ini di detik-detik akhir Ramadan. Oke, lanjut next slide. Nah, kakak selalu saranin sih untuk kita tetap cari circle orang-orang yang support untuk menuju kepada kebaikan. Kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak mengajak kepada kebaikan, maka sangat mungkin kita tuh juga bakal jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Bahkan bisa jadi kita tuh orang-orang yang terjerumus kayak. Dan itulah penting kita tuh untuk selalu dekat dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, support terhadap ibadah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Lebih baik ditampar biar kita sadar daripada dibelai tapi membuai. Lebih baik kalian tuh ditampar oleh si GoFo misal. Sebagusnya jangan sih. Lebih baik ditampar daripada dibelai tapi membuai gitu. Ditampar biar sadar daripada dibelai tapi membuai. Nah, maksudnya itu tuh cuman kiasan ya, jangan sampai habis ini kalian nampar anak tetangga misal, malah jadi kasus itu. Nah, jadi carilah tetap orang-orang yang support terhadap lingkungan yang menuju kepada kebaikan itu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dalam surah Al-Asr, bahwa orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang melalaikan dalam waktunya. Tapi ada sih orang-orang yang tidak rugi. Siapa orang yang tidak rugi? Adalah orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ternyata untuk berbuat baik itu tidak cukup dengan kebaikan atau dengan mengingatkan pada kebenaran, tapi juga mengingatkan pada kesabaran. Karena kita tuh kadang paham loh. Siapa sih yang tidak tahu hukum sholat 5 waktu itu wajib? Siapa misalnya yang tidak paham tentang hukum zakat fitrah itu wajib? Gitu. Siapa yang tidak paham dengan hukum bahwa puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi orang yang tidak memiliki kendala-kendala? Siapa sih yang tidak paham? Tapi itu tadi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kebanyakan kita tuh harus orang-orang yang diingatkan dalam kesabaran. Kita tuh tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, tapi kita tuh tidak punya kesabaran. Kita males, karena mungkin jaraknya yang jauh dari masjid ke rumahnya. Hasil malas untuk sholat 5 waktu ke masjid. Atau untuk orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, padahal beliau tahu bahwa zakat itu hukumnya wajib. Bahkan di zaman Abu Bakar malah orang-orang yang tidak membayar zakat itu diperangi kayak itu kan. Nah, sehingga watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan dan juga mengingatkan dalam kesabaran. Lanjut slide-nya. Nah,
sebenarnya bukan Ramadan yang bakal pergi, tapi kita yang memang tidak pernah ada untuk Ramadan. Ini sudah penghujung Ramadan ini, kita memang tidak pernah meluangin waktu untuk ibadah, untuk Ramadan. Kita tidak pernah ngeluangin waktu, tidak pernah ngurangin waktu tidur kita untuk bisa beribadah, untuk bisa qiyamul lail. Kita di Ramadan tidak pernah ngeralain waktu kita untuk apa ya? Waktu kita di dunia untuk beribadah untuk akhirat. Kita terlalu nyaman dengan kehidupan yang ya kayak inilah, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan pengetahuan tentang agama setiap harinya, tidak ada nilai-nilai kebaikan setiap harinya yang bertambah. Malah semakin hari kita tuh malah semakin lebih banyak tidurnya kayak itu. Lebih banyak waktu yang kita buang, lebih banyak waktu kesia-siaan dibanding dengan waktu-waktu yang kita manfaatin untuk ibadah, entah untuk baca Quran kah, entah untuk berzikir kah, entah untuk bantu orang tua kah, dan lain-lain. Kita malah lebih banyak waktu-waktu untuk mager kayak itu tadi, media sosial kadang yang kita tuh scroll terus tidak ada yang lain yang dilakuin selain scroll. Entah mungkin kalian itu juragan kuota atau emang kuota Kemendikbud lagi masih banyak kan, sudah hamin 1 hari ya kuota Kemendikbud ada salah. Jadi harus dimaksimalin, scroll misal, entahlah apapun yang membuat kalian lebih banyak scroll harusnya bisa dikurangin lah, bisa diminimalisir kata itu. Slide terakhir itu mumpung masih muda, mumpung masih keren. Selagi kita masih muda, masih banyak kekuatan, dan kita juga masih keren, manfaatinlah waktu-waktu ini untuk semaksimalnya, untuk kalian menjelajahi bumi Allah yang luas ini. Entah untuk kalian belajar lebih banyak lagi, entah kalian untuk jadi pemuda yang lebih bermanfaat, apapun itu, selagi masih muda, manfaatinlah waktu-waktu yang bisa dimanfaatin. Dan terakhir saran dari kakak, kayak sama dengan kajian-kajian sebelumnya, kakak selalu nasihatin untuk kalian tuh punya tiga kekuatan tambahan. Pertama, ialah kalian harus melek teknologi. Di tengah zaman yang penuh dengan media sosial, penuh dengan internet, penuh dengan online, ya kita harus juga ikut menyeimbangi lah dengan keadaan kayak itu. Kita harus paham dengan, kita tuh jangan sampai gaptek kayak itu. Jangan sampai tidak tahu apa sih cara gunain misalnya media sosial untuk jualan, misal kayak mana sih cara ngebuat kajian via YouTube yang terhubung dengan Zoom misal, entah ngebuat agenda akbar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua tuh kita harus kreatif. Di dunia yang sudah bosan, jenuh dengan keadaan ini, ya kita harus kreatif kayak itu. Ngebentuk hal-hal yang belum pernah kita lakuin. Kita harus paham nih, orang-orang tuh sudah jenuh dengan keadaan-keadaan biasa. Kita harus kreatif ngebentuk hal-hal yang baru. Dan terakhir jadilah manusia-manusia yang pembelajar. Kita tuh harus selalu belajar dan juga belajar. Sampai kita tuh benar-benar talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, sampai Allah memanggil kita untuk bilang selesai, kata Allah sudah selesai nih untuk talabul ilmu. Artinya saat itu juga kita sudah selesai untuk hidup di dunia, ialah kematian. Jadi kalau kalian capek nuntut ilmu, kalian capek untuk belajar, ya sudah, galilah tanah ukuran 2,5 meter, masuklah ke dalam lubang yang kalian gali itu. Kalau kalian sudah benar-benar malas atau mager untuk menimba ilmu. Nah, kayaknya cuma sekian sih yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang pengen didiskusikan, silakan nanti dipandu oleh moderator. Terserah kakak bangga sih bisa bergabung dengan kalian, bergabung dengan anak-anak muda yang semangat belajarnya tinggi, semangat untuk jadi pribadi yang lebih baiknya juga sangat kuat. Bahkan kalian tuh rela ngorbanin waktu-waktu kalian yang lain demi untuk bisa belajar. Oke, kakak kembalikan ke moderator. Silakan Pak Momot.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Rahmat Juniansah. Cukup banyak sekali ya materinya tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua partisipannya. Cukup menarik sekali itu materinya dari Kak Juniansah tadi. Oke, di sini kan udah selesai nih materi dari Kak Juniansah, Kak Rahmat Juniansah. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Gue silahkan bisa langsung open mic atau langsung di kolom chat, silahkan. Kakak jadi penasaran dengan hamba Allah ini. Parah. Hamba Allah. Sangat menjaga ketawaduan ya. Boleh. Itu langsung dijawab ya? Nah, untuk sesi pertama ini Kak dibuka 1 atau 2 pertanyaan aja, nanti bisa langsung dijawab Kak. Bisa ditampung dulu kalau 2 pertanyaan. Silahkan apabila ada yang ditanyakan, silahkan yuk para partisipan. Yuk, apakah udah jelas nih? Udah kagak ada yang nanya nih. Apa udah nggak ada yang nanya nih? Kalau nggak ada ini kita tutup aja nih. Telepon moderator, ada yang mau bertanya itu. Oh, itu udah ada tuh Purnyadila tuh di kolom chat ya. Itu Kak Hadiah juga, silahkan Kak. Oh, Kak Ahmad juga. Oh, banyak tuh. Oke. Oh, banyak. Oke, siap. Tunggu. Itu Haida anak ekonomi ya? Haida Maika. Ya, anak ekonomi kayaknya. Oke, ini Kak, ada pertanyaan dari ini hamba Allah nih, izin bertanya. Bagaimana menampar diri agar sadar selain kuatin iman, namun di sisi lain kita selalu bertemu dengan orang-orang yang membuat kita terbuai dengan hausnya dunia. Nah itu gimana tuh Kak? Boleh kita tampung ya Kak ya? Nah pertama, atau langsung dijawab aja Kak? Kita gabung. Oke, kita seleksi aja. Kita ambil 2 pertanyaan aja Kak ya. Tuh, terus ini dari Kak Ahmad nih. Oh, itu. Ini dari Purnyadila nih tadi. Bagaimana tips dan triks cara pembagian waktu yang tepat Bang dalam melakukan ibadah dan bagaimana cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Nah, itu boleh dijawab tuh Kak.
Itu yang pertama dari hamba Allah nih. Bagaimana menampar diri agar sadar selain kuatin iman, namun di sisi lain kita selalu bertemu dengan orang-orang yang membuat kita terbuai dengan hausnya dunia. Itu gimana? Oke, bismillah Kak coba jawab ya. Pertanyaan pertama itu tentang bagaimana menampar diri biar bisa sadar selain kuatin iman, karena di sisi lain bertemu dengan orang-orang yang membuat kita terbuai dengan hausnya dunia. Nah, Umar bin Khattab pernah berkata, hasabu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Bahkan Umar bin Khattab itu tidak perlu apa ya? Tidak perlu ditampar orang lain kayak itu biar dia paham dengan keadaan dirinya. Bahkan dia itu cuman butuh tamparan oleh dia pribadi tanpa perlu ditampar oleh orang lain. Nah, tinggal kita lihat nih. Kita ini tipikal orang yang sudah bisa mandiri belum nampar diri sendiri gitu. Kalau belum bisa nampar diri sendiri, artinya kita masih butuh ditampar oleh orang lain. Entah oleh teman kah, entah oleh guru kah, entah oleh tingkat kah, entah oleh siapapun itu kita harus ditampar. Nah, sebagusnya memang kita tuh bisa ditampar oleh diri kita sendiri. Nah, selain nguatin iman, kalau kakak pikir sih kita tuh harus banyak-banyak introspeksi diri sih untuk bisa sadar. Jadi ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang kakak lupa sih siapa namanya. Jadi dia tuh setiap sebelum tidur dia tuh maafin seluruh kesalahan orang-orang yang pernah berbuat zalim dengan dirinya. Sehingga setiap hari yang dia lakuin itu dia itu keesokan hari itu hidup dengan keadaan yang sudah tanpa dendam kayak itu. Atau setiap malam itu dia tuh memuhasabah dirinya sendiri. Setiap malam dia tuh merenung, jadi sebelum tidur dia tuh merenung apa sih yang sudah dia lakuin kayak itu, apa sih yang sudah dia perbuat kayak itu, apa sih yang sudah dia lakuin untuk dirinya baik di hari ini ataupun hari-hari sebelumnya, atau apa yang bakal dilakuin untuk hari esok. Atau jangan-jangan yang dia lakuin hari ini tidak menambah nilai untuk dirinya kayak untuk diri kita pribadi. Dan kalau kakak pribadi sih sebenarnya lebih seneng dengan dengan menulis kayak itu, dengan menulis. Jadi kakak malah kakak tuh entah dapat dari mana inspirasinya kakak. Jadi sebelum tidur tuh kayak buat surat wasiat dulu kayak apa sih yang ya kita wallahu alam lah. Kalau memang misalnya besok kita sudah tidak bisa hidup lagi kayak itu kan, kita sudah punya wasiat. Dan kakak sudah tulis wasiat itu. Kakak tulis bahwa kalian kan tahu kan Rasulullah bertanya pada sahabat, siapakah orang yang paling cerdas di dunia ini? Bukanlah orang yang banyak pengetahuannya, bukanlah banyak orang yang paling banyak belajarnya, tapi orang yang paling siap menghadapi kematian. Dan untuk itu kakak buatlah surat wasiat. Kakak tulis dan kakak foto ke orang yang paling percaya, yaitu sahabat kakak. Gak disebut namanya. Ya kalian cari lah. Dan kakak buat surat itu, kakak tulis seluruhnya. Kakak tulis orang-orang yang kakak masih punya hutang ke siapa baik, misalnya kakak masih punya orang yang masih punya piutang ke siapa baik kayak itu. Terus apa sih wasiat yang pengen kakak lakuin? Terus ya sorry iklan bentar. Nah, jadi sudah kakak tulis itu, kakak tulis seluruh nomor rekening kakak tulis kalau misalnya kakak besok sudah meninggal, tolong infakin 50% daripada duit tabungan kakak. Kakak bilangin kalaupun emang ada hutang, tolong bayar hutang kayak itu. Sampai kakak bagilah ID sama password Instagram kakak, sampai kakak bilang kalau aku meninggal duluan, tolong buat Instastory permohonan maaf ke seluruh kawan-kawan di media sosial. Nah, kita tuh harus punya persiapan dengan hari esok kayak dengan kehidupan kita setelah kita hidup ini. Sehingga tapi tidak seluruh orang sih kakak share yang wasiat tadi. Gak cuman ke orang yang emang benar-benar kakak percaya nih dengan dia.
yang dia tidak bakal mungkin ngasih tahu, kan bahaya kan kalau ID sama password Instagram dikasih ke orang, tiba-tiba dia ngehack, baca seluruh isi DM dan lain-lain, bakal jadi blunder juga. Itulah dengan cara tulis apa yang belum kita lakuin dan apa yang bakal kita lakuin, sehingga kita sadar. Dan ya dimulai dengan hati yang lapang dulu sih sebenarnya. Kalau kita hati yang sudah lapang, bisa untuk tahap-tahap selanjutnya. Tapi kalau dari hati pun kita masih bermasalah, dan itu bakal sulit kita untuk apa ya, ke tahap-tahap selanjutnya. Dan kakak sering bilang bahwa kita tuh anggaplah sebagai singgah di pom bensin kayak itu, bukan singgah ke rumah. Kalau kita ke pom bensin, kita tuh cuma isi bahan bakar. Setelah bahan bakar kita penuh, kita bakal kita bakal ke tujuan kita masing-masing, bakal entah ke rumah, entah ke kampus dan lain-lain. Sehingga kita tuh tetap mendekati dengan orang-orang yang punya nilai-nilai kebaikan, dan di satu sisi kita tuh tidak langsung meninggalkan orang-orang yang masih berbuat keburukan kayak itu. Sehingga kita tuh sama kayak ngisi bahan bakar tadi. Bahan bakar itu banyak kalau dianalogiin, entah itu lewat kajian kah, entah itu lewat teman-teman yang saling mengingatkan kebaikan, entah itu lewat kakak tingkat, entah itu lewat apapun itulah yang bisa kita lakuin untuk ngisi bahan bakar. Setelah bahan bakar kita full, kita bukan ninggalin kawan-kawan kita yang masih belum baik atau yang masih haus dengan dunia, tapi kita tuh jadi penyejuk untuk mereka bila perlu, jadi orang yang masih diharapkan untuk mereka. Nah itu sih, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi dari si Pernila Dila, tips and trick cara pembagian waktu yang tepat bang waktu ibadah. Kakak pribadi tipikal orang yang tidak terlalu senang untuk di bulan Ramadan ya terkhusus ya, untuk sholat tarawih di masjid. Kakak lebih seneng dengan sholat tarawih itu di rumah kayak itu. Tapi emang sesekali boleh lah ke masjid untuk tarawih. Karena kakak tuh mikir, waduh ini tarawih, tidak tahu kalau di tempat kalian ya, kadang tarawih tuh bacaan imamnya sudah cepat, terus juga kadang ke tumak nina dalam sholat itu hilang kayak itu. Kita sholat cepat-cepat, dengkul sakit, kening lecet, khusyuk juga ibadah, kok malah kesel lagi, aduh kok tarawih jadi kayak ini kan. Aku tuh hilang esensi tarawih kayak itu kalau di masjid. Kemudian sholawatnya itu seolah-olah dimain-mainin kayak itu. Muhammad, salam alaih. Jadi kayak kita tuh cuma diucapan, tidak sampai di hati kayak itu. Kita tuh cuma menyanjung Nabi Muhammad tuh cuma sebatas di lidah, tidak sampai ke hati. Kita tuh masih jauh dari mengagungkan Rasulullah kayak itu, dari benar-benar paham dengan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi kakak hasil udahlah, kayaknya kakak tarawih di rumah malah, tapi tetap 5 waktu di masjid. Dengan sholat yang lebih panjang tentunya. Jadi habis tarawih, habis sholat isya, makan, habis itu buka-buka Instagram WA bentar, habis itu kakak latihan TOEFL, habis itu kadang ya lakuin apa yang pengen dilakuin lah bentar, maksimal jam 9 atau jam 10 sudah istirahat kayak itu, biar bisa jam 12 atau jam 1 atau jam 2 itu bangun sampai lah subuh itu udah tidur lagi. Manfaatin waktu untuk baca Quran, untuk tarawih, untuk kita berzikir dan lain-lain. Jadi kakak tipikal orang yang senang melek itu di malam hari, bukan malah banyak begadang kayak itu. Jadi di jam 9 sampai jam 12 atau jam 10 sampai jam 12 itu waktunya istirahat. Dari jam 12 sampai jam subuh, jam 6 itu kita benar-benar ikhtiar untuk nambah pengetahuan, untuk berzikir, untuk tilawah segala macam. Karena di waktu itulah benar-benar lebih masuk apa yang kita lakuin kayak itu. Kan Allah kan berfirman di surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, wahai orang-orang berselimut, bangunlah di malam hari untuk memberikan sebuah peringatan. Rabbaka fakabir, dengan Tuhanmu agungkanlah, wasia baka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dan artinya juga Allah berfirman di surat setelahnya itu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut,
Jadi akhirnya kita tuh dipaksa untuk bangun di malam hari, di tengah malam, bukan malah banyak begadang terus sampai jam 12 sampai jam 4 itu kita tidur. Kakak pikir itu pola pola hidup yang salah. Jadi pola hidup yang benar kalau kakak ini kakak lihat ya. Kita tuh bangun secepat-cepat mungkin di malam hari dan jangan sampai tidur kalau bisa kalau di bulan Ramadan ya kalau bisa jangan tidur lagi lah. Tapi kalau sebelum Ramadan misal kita bangun jam 1 atau jam 2 sampailah jam 4 kayak jam 4 sampai jam setengah 5 kita tuh tidur sebelum subuh. Nah, dari setelah subuh sampai ke jam 6 sampai waktu duha jangan pernah tidur lagi gitu. Manfaatin apa yang bakal kalian lakuin. Entah kalian hafal Quran, entah kalian tilawah, entah kalian ada yang misalnya sudah ke lahan misalnya. Itu lebih bagus daripada kalian tuh banyak rebahan. Terus habis itu kalian sholat duha sampai jam 2 sampai jam 10 sampai jam 11 belajar, jam 11 sampai jam 12 itu kalian istirahat, tidur qailullah namanya. Setelah itu jangan tidur siang habis zuhur. Manfaatin untuk kalian belajar, untuk kalian apalah bisa kalian lakuin dari jam 12 sampai jam asar. Dan dari asar sampai maghrib itu jangan juga tidur. Dan dari maghrib sampai Isya ibadah, makan segala macam, habis itu tidur secepat-cepatnya. Dan itulah pola hidup yang kakak terapin biar kita tuh bisa benar-benar terjadwal hidup kita itu bukan cuma hidup yang ya kita tuh setiap hari tidak nambah apa-apa gitu. Nah itu sih untuk pola hidup yang semoga bisa sama-sama kita terapin. Dan media sosial ya entah terkait dengan cara untuk bisa berdakwah ya tebarin nilai kebaikan lah yang bisa kita lakuin entah lewat Instastory, lewat feed, kita kasih opini di media sosial. Kita tuh apapun yang bisa kita lakuin ya lakuinlah di media sosial. Karena itu kan panggung bagi kita masing-masing. Jadi tidak perlu takut untuk bersuara di media sosial. Entah kalian pengen memberikan opini, pengen ngasih pendapat, apalagi misalnya saran dan lain-lain itu bebas untuk kalian asal memang itu bermanfaat. Jangan mandang bahwa followers sedikit segala macam itu jadi penghalang untuk kita berdakwah, jangan. Malah jadi sebuah pelecut kita tuh untuk jadi tetap bermanfaat walaupun dengan dengan objek yang sedikit kayak itu. Itu sih semoga bisa menjawab. Takutnya kebablasan. Lanjut Thomas Alva Edison. Oke, baik, terima kasih Kak atas jawabannya tuh. Semoga bisa dipahami sama si penanya ya. Mengingat waktu udah sore juga nih, udah mau buka kan ya semuanya. Jadi mungkin untuk 2 pertanyaan dari Kak Haida sama Kak Laita mungkin bisa jadi PR tuh buat Kak Rahmat ya. Mungkin soalnya udah sore juga nih, udah mau pada buka juga kan ya. Jadi kita lanjut ke acara selanjutnya aja ya ini. Untuk acara yang selanjutnya itu SS Zoom ya. Untuk yang bisa memungkinkan on cam silahkan on cam dan mematikan audio, menonaktifkan audio dan menghidupkan videonya silahkan. Ya, kalau itu ya. Oh ini cuma 1 slide ya. Oke. 1, 2, 3. Ini nggak ada lagi nih yang mau on cam nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Sudah? Sudah Kak. Oke, sip. Oke, kita berlanjut ke acara selanjutnya ya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara kita pada sore hari ini yaitu Kak Rahmat Juliansyah. Oke, akan saya share screen sertifikatnya. Ini sih.
Kalian lagi pada di Belitang ya? Iya kak. Kakak tuh ingat nasi tiwul sih kalau ke Belitang tuh sebenarnya. Kakak pernah diajak makan di rumah Kak Nur itu. Dia makan nasi tiwul kan. Kakak baru tahu ternyata itu tuh ubi ya. Nasi tiwul. Rasanya gimana, Kak? Wih, mantap ternyata. Kakak tuh bingung kan, ini nasi tapi kok hitam kayak itu kan. Dan kebanyakan orang-orang Jawa ya kadang ya di Belitang ya. Kayak kebagi Iya, tempat Kak. gitu ya. Rata-rata orang Jawa. Nah ini udah sepertinya nih kita langsung penyerahan secara simbolik kepada Kak Rahmat Juniansah selaku pembicara kita pada sore hari ini. Wih, mantap. Makasih ya kawan-kawan dari Belitang. Kita SS dulu ya Kak ya. Oh, SS ya? Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kak. Yoi. Rahmat Juniansah. Wakil apa sekretaris sih? Tapi lengayak ke bes apa? Lengayak ke bateri. Orang ngerti mas. Bukan orang Jawa mas. Waduh itu Kak Iras tadi kemudian tadi kali aja kemudian itu tadi. Jadi kakak tuh waktu di Belitang sok-sok paham lah bahasa Jawa kan. Ya, Tiba-tiba sampai di Belitang langsung ini diajak ngomong pakai bahasa Jawa kan. Wah parah kakak mikir. Kakak udah paham bahasa Jawa. itu emang Kak rata-rata di sini orang Jawa sih Kak. Oke, di sini saya selaku moderator. Kita sudah melalui berbagai rangkaian acara pada sore hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa ada halang suatu apapun. Terima kasih untuk partisipan dan juga punggawa IMB dan juga Kak Rahmat Juniansah yang telah menyampaikan materinya yang cukup luar biasa pada sore hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyampaian ataupun membawakan acara pada sore hari ini mungkin ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati para hadirin semua, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahmad. Terima kasih Kak Rahmat sudah main-main ke Belitang. Siap. Semoga bisalah secara offline langsung ke Belitang lagi. Ya Kak nanti Amin. nasi tiwul bareng-bareng Kak nanti. Ya, oke kakak izin duluan ya. Oke Kak, Yo, silakan. oke Kak, siap. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak-kakak yang udah join. Makasih Kak. Mas, sip. Semangat Mas. Oke Kak, go full, siap. Ini live dulu ya Kak ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak yang udah join. Bubar.